13 Agustus nanti, drama legenda Saur Sepuh yang pernah amat populer di era 80-an akan ditayangkan di SCTV dalam versi sinetron. Inilah cerita tentang para pendekar sakti di kerajaan Madangkara. Dan Cut Meyriska yang cantik didapuk menghidupkan peran Dewi Harnum yang kelak akan menjadi istri Brahma Kumbara. Bermain dalam sinetron kolosal Saur Sepuh, Cut Meyriska memang merasakan banyak sekali perbedaannya. Salah satu yang sering membuatnya kerepotan adalah saat melakukan make up serta aksesoris yang tidak biasa. Halo pemirsa, hari ini aku lagi syuting Saur Sepuh. Nah, ini lagi rambutnya udah kelar nih, dan sekarang make upnya. Jadi ini terlalu banyak sasakan supaya bagus. Ini make upnya lebih agak bukan medok ya, apa ya kayak lebih tegas. Sesuaikan dengan karakternya. Tapi paling ciri khasnya aksesorisnya aja, aksesoris di rambut, baju, itu aja sih selebihnya tidak ada. Rambut ditambahin. Aksesoris rambut kayak ini, kalau mantili kan kayak ada tali gitu di sini. Beda-beda juga bajunya, beda baju beda rambut, soalnya kan ada yang penyamaran, terus ada yang di kerajaan, macam-macam kan, beda tempat beda baju. Biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk Menghidupkan tokoh Dewi Harnum, orang yang paling dekat dengan Brahma Kumbara, Cut Meyriska banyak melakukan adegan fighting. Tidak sehebat Brahma atau Mantili, namun ia dituntut ikut menguasai jurus-jurus sakti yang khas Saur Sepuh. Jadilah saksi hadirnya tokoh-tokoh hebat ke layar kaca. Brahma Kumbara, Dewi Harnum. Kalau fighting sih banyak banget. Fighting banyak, cuman di sini aku tuh banyak fighting, sotoy bisa ngalahin, tahu-taunya kayak penjahatnya aku yang kalah gitu. Karena pengen banget ini ngebantuin Kakang Brahmanya itu. Sebenarnya kalau dari segi fighting sih lebih jagoan Mantili sama Brahma ya. Dewi Harnum juga nggak jago-jago banget. Cuma Dewi Harnum itu sosok yang mengagumi Brahma. Nanti akan menikah sama Brahma, tapi untuk saat ini Brahmanya masih menganggap Dewi Harnum itu adalah adiknya. Walaupun sebenarnya di sini fightingnya nggak sebagus Mantili, nggak sebagus Brahma, cuman memang niatnya ingin membantu. Apalagi dia takut Kakang Brahma itu terjadi sesuatu, makanya dia selalu ingin ada di sampingnya Kakang Brahma. Bermain dalam sinetron laga sejatinya bukanlah pengalaman pertama bagi Cut Meyriska. Tapi bedanya, kini ia harus bertemu dengan cerita yang berasal dari masa silam. Jadilah ia kesulitan menghafalkan dialog karena nama-nama tokoh serta nama kerajaannya sangat sulit dilafalkan. Itu yang selama ini agak menghambatnya melebihi adegan fighting yang keras beresiko. Tantangannya sih sebenarnya kalau untuk fighting sih sebelumnya udah pernah di sinetron aku sebelumnya, emang adegannya aku pernah ambil kolosal, pernah ada fighting juga. Yang agak beratnya itu paling di dialognya, sebutin nama-nama kerajaan, nama-nama pemainnya, terus udah gitu nama-nama wilayahnya yang kayak Kahuripan, terus Madangkara, banyak deh kayak nama-nama pemain juga agak sulit kan. Sama naik kuda, aku belum pernah namanya perang di atas kuda itu kan emang agak sulit, tapi lama kelamaan karena aku sempat belajar sekolah kuda juga, emang benar-benar kita safety banget sampai belajar juga. Tantangan menghidupkan sosok Dewi Harnum memang tidak sedikit. Cut Meyriska bahkan harus bersiap diri jika sewaktu-waktu cedera saat menjalani adegan fighting. Cut Meyriska mengaku sempat mengalami memar hingga terbakar terik sinar matahari. Beruntung, meski banyak juga melakoni adegan sambil naik kuda, ia belum pernah terhempas dari punggung kuda. Alhamdulillah sih belum pernah jatuh kuda, yang jangan sampai amit-amit juga. Yang muda tuh sih yang jadi Mantili itu udah pernah jatuh. Aku sih belum. Terus aku paling sempat kayak belang kaki gitu-gitu. Kemarin di Jogja sama di sini. Sini kan panas banget ya kalau udah siang gitu. Sini. Karena aku tipenya cuek, yang nggak pakai sunblock, yang lain kepada pakai sunblock. Dengan teriknya matahari kita nggak mikirin buat ngomongin ini,
panas gitu kan, pikirannya ya fightingnya, adegan fightingnya, blockingnya, sama dialognya. Diadaptasi dari Saur Sepuh versi Sandiwara Radio, sinetron ini memang membuat Cut Meyriska harus bekerja ekstra keras. Tapi sesungguhnya yang justru amat bersemangat agar ia mengambil tawaran Saur Sepuh adalah ibundanya yang penggemar berat Sandiwara Radio Saur Sepuh. Jadi gini, karena pas masuk kerjaan ini nyampe ke mama langsung senang. Namanya mama dulu sering banget nungguin ya kan, ini seru banget deh, ini ceritanya begini-gini, mama jadi bercerita gitu. Ini dulu mama tuh selalu nungguin nih, tuh nanti cara dia berkudanya, nanti si dramanya begini sama cerita. Oh gitu, ini terima aja deh, ini pasti bagus deh gitu. Ini kan cerita yang dulu tuh orang seneng banget sama Saur Sepuh, selalu nunggu di radio, benar-benar seneng dan sempat booming banget. Begitu juga dengan filmnya. Dan ya mungkin para penonton sekarang jadi penasaran, lebih ke ibu-ibu sih ya, karena yang zaman dulu ya lebih penasaran karena oh iya dulu kan gue suka banget nih. Dan seperti ingin menunjukkan betapa sinetron kolosal Saur Sepuh ini layak ditonton, pemeran Mantili bahkan memperagakan gerakan-gerakan fighting. Diperankan oleh Sabina Katia yang seorang atlet wushu nasional, Mantili tampil meyakinkan sebagai seorang pendekar kondang. Ulang. Pilih. Pertama kali main ya tantangan baru sih buat aku. Tadinya kan aku atlet, jadi sama-sama murah tenaga fisik. Cuman di sini kayak aku baru pertama kalinya, akhirnya sama dialognya dia agak susah. Seseru apakah hari-hari yang dijalani Gading Marten, Gisel, dan Gempita saat liburan ke Amsterdam? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Di Keluarga Martin vlognya hari ini dengan tema Gempi mau jalan-jalan.